Nah. Isu tapi ya, masih isu ya, gitu ya. Nah, ini kenapa kok dia listing di Hong Kong gitu ya. Nah, dia kan ini kan mau masuk MSCI kan udah lebih susah kan ya, karena MSCI nggak suka diakalin gitu toh. Jadi dia maksudnya dulu itu di MSCI diakalinnya gini. Jadi free float-nya kecil, nah terus sama nomini-nomininya liquidity provider-nya atau bandarnya itu dibuat rame gitu loh transaksinya. Nah, dibuat rame ya kan, dibuat rame, tapi cuma mereka-mereka sendiri sehingga eh, kalau secara volume itu kelihatan liquid banget. Nah, tapi karena free float-nya kecil, si terus akhirnya udah masuk di indeks MSCI, misalkan dialokasikan 3% gitu ya. Nah, 3% dari misalkan 100 triliun kan 3 triliun. Nah, karena free float-nya kecil, MSCI itu nggak bisa masuk tanpa mengakibatkan harganya naik kenceng. Nah, mereka nggak suka di situ. Artinya gimana? Kalau bahasa sederhananya, kita nih punya uang gede nih, mau masuk saham yang kelihatannya liquid, tapi pas mau masuk beneran itu eh, apa namanya bid offernya itu pelan-pelan dicabut gitu loh. Jadi volumenya itu ternyata cuma volume mereka-mereka sendiri gitu loh. Nah, artinya kalau kita mau masuk sebesar taruhlah MSCI ini mau masuk 3T, akhirnya dia tuh terpaksa beli pelan-pelan terus beli di pucuk akhirnya karena gara-gara dia masuk segitu jadi naik kenceng gitu loh. Nah, MSCI nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Karena buat melindungi nasabahnya ya, intinya di situ ya. Nah, kalau dia kayak gitu, pas beli kayak begitu, kalau pas jual ya sebaliknya. Begitu nasabahnya MSCI ini narik uang, ya dia kan harus jual toh. Si MSCI harus jual kan, karena nasabahnya narik uang ya, entah itu buat kebutuhan apa gitu ya. Ya akhirnya sahamnya nanti RB berturut-turut nggak bisa jualan dong kan. Nah, MSCI nggak suka di situ. Nah, itu kenapa MSCI kok negur bursa suruh naikin free float-nya jadi 15%, ya kan. Nah, untuk naikkan free float 15% itu kan butuh waktu, ya toh. Nah, kalau tiba-tiba misalkan dipercepat itu kan kabarnya dipercepat sama OJK gitu ya. Ya mau nggak mau ya cara paling gampang adalah jualan di pasar, ya toh. Kalau jualan di pasar akibatnya apa? Turun gitu kan. Nah, maka dari itu kemarin itu saya tradingnya itu cepet-cepet doang. Maksudnya walaupun saham-saham aman kayak ini ya, kayak BCA, BRI, BNI itu kan, kalau kalian ngikutin yang di grup WA itu, saya baru nggak baru beli Senin Jumat dah mau jualan, itu Jumat pagi karena habis gap down dikasih refresh naik dulu toh. Nah, ada yang jualan Kamis malah lebih bener itu, nah kayak gitu loh. Akibatnya kayak gitu, ya kan? Nah, dari situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Kenapa kok ini mainnya hati-hati banget nih? Ada mau ditanyain nggak sampai sini? Ya walaupun di koar-koar ada Danantara standby buyer gitu ya, BPJS standby buyer gitu ya. Tapi standby seller itu juga ada gitu loh. Karena untuk memenuhi free float 15% gitu loh. Nah, akhirnya kan OJK mau mau mempercepat itu kan yang ngeri juga kan. Nah, akhirnya dia buat aturan yang mau IPO free floatnya harus 15%. Begitu. Jadi standby buyer sama standby sellernya kuatnya sama. Kalau muntus ya mungkin lebih kuat yang sellernya. Sementara itu ya. Nah, sampai sebelum lanjut ada yang mau tanya enggak? Atau yang mau nanyain tentang Moody nurunin rating itu mau murah segala gitu. Naruhnya apa gitu. Gini, logikanya buyback ya. Coba kita lihat beritanya buyback ya. Nah, nah pas keadaan kayak gini nih, ini benar-benar harus dibaca beneran loh, jangan judulnya doang kalau ini. Ini tulisannya
berencana, ya kan, 1 triliun gitu ya kan. Oke, hingga 5 Mei 2026. Artinya gimana? Ya dia nyiapin 1 triliun, rencana ya, tanda kutip, 1 triliun. Itu kalau semisal dilakukan beneran, dia tuh belinya bertahap sampai 5 Mei, gitu ya. Oke ya, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih, cek di flow. Nah, ini pakai AI biar cepat aja ya. Nah, free float CDIA ini 9,97 gitu ya. Nah, kita mikirnya begini nih, MSCI nyuruh 15%. Sekarang masih 9,97. Terus kalau tiba-tiba di buyback 1 triliun, kira-kira ini berkurang apa bertambah? Ayo, turunnya 15% loh. Kalau mau dipertahankan di MSCI atau dimasukkan ke MSCI gitu ya. Gimana? Gimana nih? Jadi dulu nih ya, satu-satu ya. Gimana? Kira-kira ada yang mau nyoba jawab? Kalau buyback beneran 1 triliun itu akibatnya free float-nya berkurang atau bertambah? Halo? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti saya bantu. Coba dulu jawab dulu, artinya aja, nggak apa-apa. Ini kan kejadian bersejarah, jadi harus harus kritis gitu ya. Gimana? Kalau nggak tahu, tanya AI aja, nggak usah takut-takut dulu. Uh, nah ya oke, coba ya, sambil belajar yang lainnya ya. Nah, ini. Ya toh, mengurangi toh. Nah, makanya dia itu tulisannya apa tadi? Berencana ya sampai 5 Mei 2026. Itu berencana itu kalau bahasa itu kalau diterjemahkan kalau di dunia forecast maksudnya yang analis-analis itu ya disclaimer gitu loh. Gitu loh maksudnya gitu ya. Nah, dia ini sengaja buat kayak begini. Biar apa? Biar orang-orang nggak pada takut. Ya toh. Kalau orang-orang takut, dia mau jualan ke siapa gitu. Nah, artinya makanya kan makanya kan kalau kemarin ngikutin apa pantau grup WA ya, itu saya sering share itu beritanya banyak sekali rencana buyback buyback ini buyback itu buyback ini center buy gitu ya. Nah, kalau di logika itu kan ngurangi free float tuh harusnya tuh, ya kan. Nah, apakah mereka sudah tidak perlu MSCI atau gimana gitu ya, kan nggak, kan kemungkinan nggak kayak begitu toh. Nah, apakah itu jebakan Batman ya belum tentu juga, tapi menurut saya gini, pada akhirnya itu eh, kalau sampai nggak dilibatkan ke MSCI ya nggak ada uang asing masuk dalam jumlah besar, intinya begitu. Jadi ya mereka kalau mau nge-maintain harga naik volume besar ya biayanya sangat besar sekali buat buat dia mereka jaga harga. Mungkin sehari butuh beberapa ratus miliar mungkin buat sektor kanan sektor kiri gitu ya, jaga likuiditas gitu ya. Itu ini asumsi saya begitu loh ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya logika sendiri, boleh bisa ya. Nah, gimana sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Kenapa kok, nah ini hati-hati banget, saya nggak berani hold,
weekend. Karena terlalu banyak berita bagus yang di front run tuh tidur terus di depan dari Senin lah, Selasa lah, Rabu lah. Nah, nanti kalau tiba-tiba weekend ada berita jelek dikit aja, Seninnya gap down gitu loh. Nah, saya nggak sukanya di situ. Kalau gap down saya nggak bisa cut loss gitu loh. Jadi logikanya cuma di situ sebetulnya. Kalau tiba-tiba bagus ya sudah, saya nggak dapat, saya udah lanjut jual Jumat gitu ya, atau Kamis gitu ya, jual Kamis. Nggak apa-apa, saya lebih lebih tenang kalau ada konteksnya yang jelas gitu loh. Sementara kan lebih jelas buat nambah free float kan. Nambah free float artinya ya itu tadi pilihannya 4 tadi itu. Gitu. Antara jualan ke publik, private placement, private issue, sama ESOP dan ESOP. Pilihannya itu, ya kan? Oke, silakan kalau mau bertanya. Bukan dihukum bursa, Pak. Ya nggak bisa masuk MSCI. Kalau nggak bisa masuk MSCI artinya tidak ada alokasi dari MSCI buat di saham itu. Itu loh, cuma gitu doang sebetulnya. Kan soalnya kan dulu rame banget nih, oh Sampung lo mau masuk MSCI gitu kan. Nah, tiba-tiba MSCI-nya merubah aturan. Itu bukan dihukum ya. Orang itu kan kita sistem lelang, siapa mau beli, siapa mau jual kan suka-suka partisipan pasar toh. Nggak dihukum, nggak ada, sebetulnya nggak ada hukumannya. Cuman ya si OJK itu dan BII itu buat aturan kayak gitu tuh biar apa namanya memuaskan MSCI gitu loh, jangan sampai turun jadi frontier market gitu loh, tujuannya. Ya nggak harus, cuma yang saham-saham yang owner-ownernya itu atau pengendalinya itu berambisi untuk masuk ke indeks MSCI atau Vanguard. Karena kalau udah masuk ke MSCI itu bangsanya biasanya si ininya apa namanya indeks lain, contohnya kayak nggak usah indeks lain, maksudnya ETF lain kayak Vanguard yang kodenya IDX itu juga masuk. Jadi itu kayak patokannya gitu loh. Nah, jadi di dunia aset manager gitu ya, saya kasih gambaran ya. Aset manager itu beda sama kita, Pak. Kita kan retail kan enak banget itu, sebenarnya fleksibel banget. Punya uang segini, uangnya nggak besar-besar amat, kita mau masuk, mau jual kapanpun tuh bebas gitu loh. Nah, kalau aset manager itu nggak bisa kayak gitu, terutama yang dia itu berdasarkan indeks gitu loh. ETF ya, berdasarkan indeks. Contohnya kayak MSCI itu, IDX itu, nah dia itu sebelum apa namanya, sebelum terbit produknya terbit dijual ke nasabah mereka, mereka sudah jelasin ketentuannya yang masuk ke ETF ini itu dasarnya apa, nggak bisa cuma fundamental bagus toh, harus ada likuiditasnya bagus, karena kan nasabahnya mau narik mau jual kapanpun harus bisa toh, ya pertama fundamentalnya aman, likuiditas aman kayak gitu. Nah, terus nanti dijelasin lagi nih definisi likuiditas aman, fundamental aman tuh kayak apa gitu. Nah, itu semua ada di prospektusnya mereka. Nanti tinggal cari aja Edo gitu ya. Contohnya Edo nanti baca prospektusnya itu ada penjelasannya semua ada sebetulnya. Atau enggak nanti penjelasannya di download terus dikasih ke ChatGPT suruh jelasin itu ya bisa. Itu ya. Nah, jadi yang di atas 15 itu sebetulnya yang emang yang mau diusahakan untuk masuk indeksnya luar negeri itu sebetulnya. Ya kan? Oke, silakan bertanya. Gitu. Jadi kita ngikutin orang itu nggak apa-apa. Cuma cuma gini loh, yang penting itu sebelum kita beli itu udah harus tahu gini loh, konteks logisnya apa nih. Yang beli siapa, yang jual siapa itu harus ada gambaran gitu. Kalau nggak ada ya jangan dibeli dulu, ya kan? Kan kita tidak judi buta gitu loh. Ya emang emang hampir semuanya itu ada unsur judinya ya kan, kita nggak tahu pasti ya. Cuman yang jelas ada logikanya dulu gitu loh sebelum masuk. Gitu ya.
Oke, silakan. Kalau pasar ambruk itu gini, eh, intinya lebih banyak yang jual daripada yang beli kan, ya kan. Nah, itu sistemnya kayak sebab akibat gitu loh, Pak. Nah, misalkan nih, BJBR, BJTM itu kan nggak ada hubungannya sama MSCI gitu ya, iya kan. Nah, cuman masalahnya eh, pasarnya itu secara keseluruhan biasanya itu panik gitu loh, panik karena mau dijadikan turun kelas dari emerging market ke frontier market, artinya hampir 100T atau 100T lebih sedikit hilang gitu ya. Nah, orang-orang yang punya saham BJTM, BJPR, ya kan, itu kan juga punya saham-saham lainnya biasanya kan. Nah, karena mereka panik ya mereka jualan juga, apalagi yang pakai margin gitu ya. Karena sahamnya yang pakai margin itu, misalkan dia beli apa nih, BDIA, beli BPRO pakai margin, tapi juga punya BJTM, BJPR gitu ya. Pas kebetulan pas itu ARB ya yang di porser saham lainnya, jadinya bangsanya BJTM dan BJPR yang nggak ada hubungannya juga kena gitu loh. Nah, jadi jawabannya perlu khawatir apa enggak itu ya, kalau saya sih masih perlu ya, kan itu soalnya konsensus gitu loh, ya kan, gitu. Nah terus kalau khawatir gimana, berarti ya gedein porsi risk off-nya gitu. Gedein porsi risk off-nya itu apa ya, FBPU, FBPT, atau beli dolar, atau beli FR gitu ya, FR itu satuan negara gitu ya, itu kan tidak mungkin turun, ya kan, tapi ya cuannya sedikit sekali, tapi mending loh daripada merah tuh, ya loh. Oke, aliran dividen. Oke, saya jelasin sebentar ya tentang dividen ya. Dividen itu memang betul, memang intinya asal dari laba, laba yang dibagikan ke pemegang saham ya. Nah, kalau biasanya orang-orang yang aliran dividen ini biasanya sangat menghormati Warren Buffett, betul ya. Nah, Warren Buffett itu dia punya perusahaan apa? Berkshire Hathaway ya. Kapan coba coba Pak pakai nama hijau ramah lingkungan ini? Coba cari di internet atau di ChatGPT atau dimanapun itu. Kapan Berkshire Hathaway terakhir membagikan dividen? Coba, coba cari dulu ya. Nah, cari dulu, nanti kasih tahu saya kalau udah ketemu ya. Oke. Nah, setelah itu baru saya nanti ngobrol, ngobrol yang mau ditanyain. Tanya itu dulu ya, Pak Hijau Ramah Lingkungan. Pertanyaannya adalah, Berkshire Hathaway kapan terakhir bagi dividen gitu ya? Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Gimana? Ada yang mau tanya? Gak ada? Yakin nggak ada yang mau tanya? Nah, kalau belum ada yang mau tanya, saya mau nyoba ini ya, ngasih pandangan yang mungkin nggak terlalu beresiko buat Senin besok nyoba trading ya. Tapi ya resiko selalu ada, cuma menurut saya ini resikonya nggak terlalu besar. Cuman ya ada, ya masih ada resikonya ya. Nggak bisa murni nggak ada resikonya ya. Nah itu uh, trading trading di SRTG. Kenapa SRTG? Karena begini, SRTG itu holdingnya apa aja sih? Oh, nah ini ya, saya share ya. Nah, ini kalau mau baca-baca yang saya prompt ke AI tentang SRTG ya. Oke ya. Kalau dikerek naik sih biasanya kalau pas 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 ini maksudnya bagi dividen itu cum date atau pembagian cash date-nya. Kalau cash date sebetulnya nggak begitu pengaruh ya. Kalau cum date biasanya malah
malah turun. Iya betul, SRTG free float-nya rendah, tapi mereka emang tidak ada agenda buat masuk ke MSCI sih. Nah, ini kalau yang SRTG ini narasinya begini. Eh, Dia kan punya 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 apa namanya, RO, AAD, MDKA, terus MBMA gitu ya. Sama satunya lagi anak usahanya MDKA itu namanya Emas tuh ya. Oke ya. Nah, karena salah satu ada kabar begini. eh, nah, ada kabar begini nih. Ada rumor kalau mereka mau IPO di Hong Kong. Nah, jadi si grup Saratoga ini dia daripada ribut apa namanya, eh, bersaing untuk masuk MSCI, mending dia IPO sendiri di bursa lain. Tuh, jadi dua listing itu loh. Nah, contohnya saham yang udah dua listing itu ada beberapa, contohnya kayak Telkom di Amerika ada sahamnya tapi nggak gitu sih. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan apa namanya, emiten emas ini kan eh, proyeksi proyeksi labanya kan luar biasa tuh. Nah, mumpung lagi bagus-bagusnya dia mau coba IPO di Hong Kong gitu. Tapi ini masih rumor ya. Oke, nah makanya itu saya bandingin nih apa namanya, MDKA, Adaro, ADI sama MBMA Mas ini ya. Nah, kita lihat performanya dari ini aja deh. Dari bulan apa nih? 14 November 2025. Nah, dia kan naik nggak seberapa kan. Dan ini si Saratoga ini punya punya kepemilikan di ini semua. MDKA, Adaro, Emas, ADI. Nah, ini yang emas ya, yang kuning ini ya, saham emas ya, bukan bukan komoditas emas ya. Oke ya. Nah, daripada kita bersaing di sini, ya toh, bisa emiten emas ini dan emiten apa ini yang dulu ini MDKA ini ya. Ya, mending mending kita nyoba apa namanya? Nyoba masuknya di SRTG aja sekalian gitu kan. Kenapa kok begitu? Karena kan dia sendiri juga yang punya kan, ya kan, terus tadi nggak banyak dibahas juga gitu loh, ya toh, udah gitu umur-umurnya bagus dan dia itu sendiri nggak nyari, kelihatannya nggak nyari ini apa namanya, nyari peluang buat masuk MSCI, tapi dia nyari peluang di usaha lain gitu ya. Nah, memang ini kemarin gap down ya, ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau sekilas lihat ada area support lumayan lah di sini. Ya, kelihatan ya. Ini daily gitu. Nah, ini kenapa kok tadi apa namanya, free float-nya kecil, saya nggak begitu pengaruh karena dia tidak, kelihatannya nggak berusaha masuk MSCI gitu ya. Kayak. Nah, ini itu dasarnya itu. Cuman saya belum uh, masih nunggu Senin lah direspon seperti apa gitu ya. Senin Selasa paling, lihat dulu Senin Selasa. Oke ya. Nah, oke, sekarang balik lagi ke, nah iya kan. Oke, balik ke hijau ramah lingkungan. Oke ya. Artinya apa? Artinya apa, Pak? Dividen itu sebetulnya itu nggak penting-penting aman untuk dibagi, karena gini loh, laba itu kan bisa dipakai lagi buat investasi lagi, buat ngembangin usahanya lagi. Jadi labanya disimpan sama perusahaan, dikembangin lagi. Cuman emang kelebihannya kalau dividen, jadi investornya punya cash flow gitu kan. Nah, jadi nggak harus fundamental bagus terus bagi dividen tuh ya harus sebetulnya. Nah, tapi kalau diperhatikan, kenapa nih apa namanya, bangsanya BUMN ini kok rajin bagi dividen gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir investornya BUMN siapa nih? 51% negara dong. Nah, negara kan butuh cash flow, ya kan? Nah, lainnya BUMN, bangsanya tambang-tambang, gitu. Tambang-tambang itu kok bagi dividennya gede-gede gitu ya. Ya karena buat cash flow investornya atau enggak punya induknya gitu loh.
Soalnya mereka tahu tambang itu kalau udah jadi gede, mau digedein lagi, nanti bentrok sama lingkungan itu. Ya. Jadi mumpung duitnya lagi banyak, dibagi ke investornya atau ke perusahaan induknya buat bikin, misalkan nih, Adaro kan bikin anak usaha ADI. ADI itu yang murni bikin batu bara kan. Nah, Adaro-nya jadi perusahaan tambang hijau, ramah lingkungan gitu loh. Ya toh. Nah, ADI-nya itu, dividennya itu memang sengaja dibuat gede, pemerintah beri gede, biar perusahaan induknya itu nanti dia pelan-pelan ngubah dari yang awalnya cuma batu bara jadi energi terbarukan gitu loh. Nah, kalau tambang mainnya begitu. Kenapa kok dividennya gede-gede gitu ya? Oke ya. Nah, kalau Big Bang terutama BUMN itu biasanya bagi dividen rajin ya karena pemerintah butuh cash flow jawabannya itu. Nah, tergantung nih yang ditanya ini dividen interimnya itu cash dividen atau cum-dev gitu ya. Nah, kalau cash dividen biasanya nggak terlalu pengaruh. Nah, kalau cum-dev biasanya turun setelah pengumuman cum-dev di hari cum-dev biasanya turun. Karena kan kalau udah punya di cum-dev artinya kan dapat dividennya. Misalkan dividen 5% gitu ya. Nah, mereka langsung cepet-cepetan jual, siapa tahu cuma minus 1% tapi dapat 6% berarti kan masih plus 5% gitu loh, tradingnya gitu. Gitu. Biasanya mereka gitu mainnya. Tradernya mainnya begitu. Nah, kalau mau murni dari capital gain ya belinya pas koreksi tapi mau ada pembelian dividen misalkan tentang sebulan 2 bulan gitu ya, tapi udah sempat turun tajam gitu ya, turun tajam terus bikin base gitu ya. Nah, itu malah bisa buat cari apa namanya capital gain. Cuman setelah kemudian biasanya turun sebesar dividen yield-nya yang terbaru. Biasanya begitu. Mereka mainnya begitu. Ya tapi kadang ya turun lebih dikit lah. Ya kan cepet-cepetan soalnya mereka sama trader yang lain. Gitu. Polanya begitu. Coba kita cek ya. Apa PMI ya. Ya kan, ini loh dividen nih, ya kan, turun loh, betul. 8,26. Ya turunnya gede juga. Sebesar yieldnya kurang lebih sih gitu ya. Gitu. Ini kan, polanya sama juga atau turun tuh ini. Ini tuh gap, ini gap tuh ini. Ini juga gap kan. Lihat lagi. Nah ini ya gap juga tuh. Nah itu cum-dev sih. Biasanya cum-dev kalau pembagiannya itu nggak terlalu ngaruh. Nah pas cum-dev itu turun biasanya. Ya tuh. Cari lagi ya. Nah ini coba ini. Oh ini agak langka ini. Ini ini besoknya nggak bikin doji nggak naik nggak turun. Nah uh, ini sempat turun dulu terus naik. Tapi umumnya biasanya turun karena logikanya kayak gitu. Apa namanya? Udah dapat di komdet berarti udah dapat hak dividennya kan. Nah, dia jualan duluan cepet-cepetan sama yang lain. Itu biasanya gitu mainnya. Coba misalkan lainnya lagi ya BBRI gitu. Nah ini gap down loh, turun kan. Nih turun ya, gap down juga ya dari kemarin ya. Kayak gitu mainnya gimana? Nah ini juga gap down loh, gitu ya. Gimana? Apakah terjawab Bu Margareta, terus tadi Pak Nara, sama hijau ramah lingkungan? Apakah terjawab pertanyaannya? Atau ada yang perlu diulangi juga nggak apa-apa. Sampai
Ini silakan. Justru kalau mau yang murni dividen play, tapi uangnya nggak terlalu besar, artinya gini ya, tetap kita masih butuh cash flow dengan menjual sahamnya itu terus tarik uang dari RDN. Justru itu malah harus lebih teliti daripada trader kayak saya, Pak. Kalau saya kan ya konteks bagus so, gitu ya. Nah kalau itu harus ada timing dividennya dulu, soalnya pas kemudian biasanya kan turun. Nah, kecuali kalau emang uangnya sudah cukup, jadi begitu, maksudnya benar-benar uang dingin gitu ya, dan tidak perlu tarik dari RDN. Nah itu dividen play nggak apa-apa, nanti gulung terus aja. Mau ada pas kemudian turun nggak apa-apa, maksudnya nggak khawatir gitu loh. Kalau emang tuh uang dingin banget dan nggak mungkin ditarik-tarik dari RDN gitu ya. Gitu. Ya bangsanya ini murah itu dibandingkan ini ya. Kalau murah itu lihatnya dari dividen yield ya, bukan masalah nominal harganya ya. Itu ya bangsanya emiten batu bara, ya dong. Kalau bangsanya apa? Ya bank-bank ya termasuk lebih murah sih ini hitungannya ya. Nah, dividen yield makin tinggi, ya toh, itu ya artinya ya ada kalau dicek lagi mungkin harganya murah gitu. Kenapa kok seringnya batu bara itu murah terus ya karena dividennya ditarik terus nggak terus disimpan jadiin modal lagi gitu loh modelannya. Itu kenapa yang bikin saham-saham batu bara bentuknya kayak gini loh, apa namanya? Siklusnya sampai nge-swingnya kayak gitu. Misalkan di TMJ. Nah, nge-swingnya kan kayak begini loh, pakai BTC ya. Ya, jelas. Nah, nge-swingnya kan mainnya kayak begini loh. Ya kan, swing, swing, gitu kan. Ya kan. Nah, karena begitu ada laba langsung dijadiin dividen yang disimpan sedikit gitu. Nah ini gapdownnya parah nih. Nggak usah yang parah. Yang ini deh, ini juga gapdown. Dividennya berapa ini? 13% gitu ya. Nah kalau main murni dari dividen itu tradingnya malah ini. Habis jatuh-jatuh gini bikin basing, terus kita tahu nih, oh mau ada bagi dividen sekitar bulan September gitu ya. Nah kita beli-beli di daerah sini, ya kan? Nah terus pas bagi dividen, asumsinya kita udah siap ya kalau misalkan ngegap itu udah gak kaget ya. Nah jadi belinya sejauh-jauh hari sebelum uh, dividen berikutnya dibagi gitu loh. Jadi kita ada gambling juga ini perusahaan masih untung dan masih bagi dividen gitu loh. Gitu. Jadi kalau murni dividen play dan kita masih apa namanya masih sering-sering narik uang dari RDR, nah itu timingnya harus lebih jelimet dari orang trading biasa malah. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang suka gitu ya. Gimana? Antam. Kalau Antam perhatikan harga emasnya ya. Komoditas emas tuh loh. Oke, sebelum ke Antam kita lihat ini ya. Kodenya itu GC di sini. Nah ini ya. Nah ini pas kayak gini tuh saya ngiranya dead cat bounce gitu loh. Nah ternyata balik lagi. Nah perhatikan dulu emasnya. Kenapa kok perhatikan emas? Karena kan dia kan jualan logam-logam termasuk emas dan perak dan tembaga dan nikel gitu ya. Nah itu harus dilihat semua. Atau enggak gini, eh, tambang-tambang ini kita tanya dulu di AI ya buat ini ya.
emas, nikel, perak, boksit. Oke ya, 3 ini aja ya. Berarti ada tadi ada emas, terus tambah lagi perak ya, kodenya ini SI Comex ini. Terus tambah lagi nikel. Nikel saya belum tahu kodenya. Nikel futures. Cek. Oke ya. Nah, lihat ini. Nah, ini kan lihat ini perbandingan bingung toh. Nah, caranya gampang, tinggal DC kalau di tertinggi DC plus SI plus nikel. Nah, enter. Ya, terus habis itu yang tadi dihapus dulu. Ini ya, ini harga rata-rata emas, perak, dan nikel ya. Nah, terus habis itu apa yang perlu dilakukan? Nah, tambahin aja sama antam. Ya, kita perhatiin lah mau berapa lama terserah jaraknya. Saya cuma mau perhatiin pas ini aja, pas apa namanya, pas setelah turun ini aja ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 2 Februari. Oke, biar gambarnya ini coba di zoom 30 menit bisa. Oh, nggak bisa, harus bayar. Ya wes. Ini wae berarti. Ya kurang lebih nggak jauh, ada spread beda jauh lah ya. Nah, buat trading bisa apa enggak? Eh, Kemungkinan bisa sih, gitu ya. Kemungkinan bisa, nah tergantung ini rata-rata harga emas, perak, dan nikelnya ya. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak trading antam dulu. Kenapa? Karena ini kelihatannya ini mau saya tulis agak lama, tapi saya tulisnya sadis gitu loh. Nah, kalau yang jago trading, mending trading emasnya sekalian aja. Bikin apa namanya, area support resisten gitu ya. Ini misalkan, ini misalnya. Di dekat sini ada potensi mantul, beli sini jual, jadi nggak usah trading antamnya gitu ya. Karena kenapa kok nggak trading antamnya? Karena pertama jam tradingnya lebih sedikit dari futuresnya ya, emasnya ini ya. Nah, karena jam tradingnya lebih sedikit, kalau ini geraknya liar, itu nanti gap up, gap down gitu bikin panik gitu loh. Jadi mending trading tipis-tipis di emas atau peraknya sekalian aja kalau pas lagi saya tulis begini gitu ya. Nah, kalau udah uptrend begini, ya kan, uptrend bagus begini, ya udah beli sahamnya sekalian nggak apa-apa, emasnya ditinggal aja. Kita nggak usah trading yang future-futuresnya, beli sahamnya yang berhubungan dengan emas saja kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gini saya lebih tertarik trading di emasnya sekalian di area support sama resisten. Kalau di area resisten ya cari peluang short, cari support, cari peluang long gitu doang sih. Kalau terus lossnya ya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2%. Kenapa kecil? Karena kan pakai ini kan, pakai leverage sama mau kan kalau trading futures kan, itu ya. Oke ya, gimana? Terjawab nggak yang tentang antam atau malah bingung?